Perkenalkan, saya Dimas Arisawan Pasha dengan NIM akhir 172. Saya ingin mempresentasikan materi dari kelompok yang berjudul Kekuasaan Kehakiman. Apa itu kekuasaan kehakiman? Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Landasan konstitusionalnya terdapat pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Sementara detail penyelenggaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tujuannya untuk menjamin penegakan hukum yang adil, merata, dan berdasarkan Pancasila. Fungsi utama memutuskan perkara dan menafsirkan hukum. Objektif, perlindungan hak asasi dan kepastian hukum. Mandat konstitusional, independensi peradilan. Prinsip utama independensi peradilan. Independensi. Peradilan harus bebas dari campur tangan eksekutif, legislatif, atau kepentingan lain. Hakim memutus berdasarkan hukum dan nurani profesional. Imparsialitas. Hakim dan aparat peradilan wajib bersikap netral tanpa memihak pihak manapun. Akuntabilitas. Peradilan bertanggung jawab pada hukum dan publik. Mekanisme pengawasan dan kode etik mengatur perilaku hakim. Selanjutnya, penyelenggara kekuasaan kehakiman. Ruang kekuasaan kehakiman di Indonesia melibatkan beberapa lembaga utama dan pendukung yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Mahkamah Agung atau MA, pengadilan tertinggi untuk kasasi dan pengawasan peradilan di bawahnya. Mahkamah Konstitusi atau MK, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 dan menangani sengketa konstitusional. Komisi Yudisial atau KY, mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selanjutnya, Mahkamah Agung, puncak peradilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi yang berwenang mengadili permohonan kasasi, melakukan pengawasan terhadap peradilan di bawahnya, serta menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. MA membawahi 4 lingkungan peradilan yang melayani berbagai ranah hukum nasional. Poin pertama, fungsi kasasi dan justisial. Yang kedua, pengawasan terhadap pengadilan tingkat bawah. Yang ketiga, perumusan jurisprudensi untuk kepastian hukum. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi, penjaga konstitusi. Mahkamah Konstitusi berperan memutus perkara yang berkaitan dengan konstitusi, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sengketa kewenangan antar lembaga negara, perselisihan hasil pemilu, serta perkara pemakzulan dan pembubaran partai politik. Keputusan MK bersifat final dan mengikat. 1. Pengujian undang-undang. Memastikan norma perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Sengketa lembaga. Menengahi perselisihan wewenang antar lembaga negara. 3. Hasil pemilu. Menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum secara konstitusional. Komisi Yudisial, penjaga keluhuran hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga independen yang bertugas menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Komisi Yudisial memiliki kewenangan mengusulkan calon hakim agung, menindak pelanggaran etik, serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem untuk mendorong peradilan yang berintegritas. Pertama, mengusulkan dan seleksi calon hakim agung, penyelidikan pelanggaran kode etik hakim, inisiatif, transparansi, dan reformasi peradilan. 4 lingkungan peradilan di bawah MA. Yang pertama, peradilan umum. Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata yang menyangkut warga negara, umum sengketa antara individu, perusahaan, negara dalam ranah sipil dan pidana. Peradilan agama. Mengadili perkara keluarga dan waris bagi umat Islam serta masalah sesuai ketentuan hukum agama yang diakui. Peradilan militer. Berwenang atas tindak pidana yang dilakukan
oleh anggota TNI dalam menjalankan tugas militer. Peradilan Tata Usaha Negara menyelesaikan sengketa keputusan administratif pemerintah yang berdampak pada hak dan kewajiban warga negara atau badan hukum. Standar Peradilan Nasional. Peradilan di Indonesia diharapkan memenuhi prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Standar hak asasi juga dijamin. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap, serta dilarang penangkapan atau penahanan sewenang-wenang tanpa dasar hukum. Kesederhanaan proses. Prosedur yang efisien demi akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Pelindungan HAM. Jaminan proses fair trial, hak pembelaan, dan bebas dari penyiksaan. Transparansi dan akuntabilitas. Putusan terbuka untuk publik dan mekanisme pengawasan terhadap hakim serta administrasi peradilan. Mengawal masa depan hukum Indonesia. Kekuasaan kehakiman adalah benteng terakhir keadilan. Untuk masa depan yang lebih adil diperlukan sinergi antar lembaga MA, MK, dan KY. Reformasi untuk transparansi serta partisipasi publik dalam pengawasan. Keadilan yang profesional, akuntabel, dan bebas korupsi, dan memperkuat kedaulatan hukum di Indonesia. Prioritas reformasi, perkuat mekanisme seleksi hakim, digitalisasi putusan dan perlindungan saksi. Aksi publik, keterlibatan masyarakat sipil di dalam pengawasan dan edukasi hukum. Komitmen berkelanjutan, budaya kepatutan terhadap hukum sebagai landasan pembangunan demokrasi. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih.